Salam pemirsa, pada tanggal 10 September 2024, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menggelar konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Inggris Nami di London. Dalam kesempatan tersebut, Blinken secara resmi mengumumkan bahwa Rusia telah menerima beberapa batch rudal balistik buatan Iran. Pernyataan ini mempertegas meningkatnya kerjasama militer antara Iran dan Rusia, terutama dalam perdagangan rudal balistik. Blinken juga menegaskan bahwa Iran akan segera menghadapi sanksi baru dari negara-negara G7, meskipun Iran sudah lama tidak peduli dengan sanksi yang diberikan, mengingat mereka telah berulang kali dijatuhkan hukuman ekonomi dalam beberapa dekade terakhir. Yang menarik, transaksi ini bukanlah pembelian tunai. Iran dan Rusia dilaporkan terlibat dalam perdagangan barter, di mana Iran menukar rudal balistik dengan komoditas seperti gandum dan kedelai dari Rusia. Transaksi ini tidak melibatkan sistem keuangan Amerika Serikat atau perbankan internasional, sehingga menghindari dampak sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Barat. Lebih lanjut, Blinken memperingatkan bahwa rudal-rudal yang diperoleh Rusia ini kemungkinan besar akan segera digunakan di medan perang, terutama di Ukraina dalam hitungan minggu. Hal ini meningkatkan kekhawatiran global, terutama di Barat, mengenai eskalasi konflik yang terus berlanjut. Pada hari Jumat 13 September 2024, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan akan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Satu topik utama yang akan dibahas adalah keputusan apakah pasukan Ukraina akan diberikan otorisasi penuh untuk menggunakan senjata jarak jauh buatan Barat dalam menyerang wilayah Rusia. Pembahasan ini krusial karena jika otorisasi diberikan, maka ini akan menjadi langkah penting dalam strategi militer Ukraina dan dapat merubah dinamika perang. Keputusan untuk mencabut pembatasan penggunaan senjata jarak jauh di Ukraina tentu tidak hanya berdampak bagi AS dan Inggris. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis kemungkinan besar akan mengikuti jejak tersebut. Ini berarti senjata seperti rudal Storm Shadow dari Inggris, rudal Taurus dari Jerman, dan rudal JASSM dari Amerika Serikat akan mulai digunakan untuk menyerang target-target penting di Rusia. Bagi Ukraina, hal ini bisa menjadi game changer. Rudal JASSM khususnya dianggap sebagai senjata yang sangat canggih dengan kemampuan siluman yang diklaim mampu menembus sistem pertahanan udara Rusia. Dengan jangkauan 900 km, rudal ini dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi yang dijaga ketat dari jarak jauh dari jangkauan pertahanan udara musuh. Keunggulan lain dari rudal ini adalah teknologi siluman dan kecerdasan buatan AI yang memungkinkan rudal merencanakan jalur penerbangannya secara mandiri dan menghindari intersepsi pertahanan udara. Amerika Serikat telah menyetujui pengiriman rudal JASSM ke Ukraina dalam jumlah besar, sebuah langkah signifikan dalam dukungan militer terhadap Ukraina. Sebelumnya, rudal Storm Shadow dari Inggris dan Prancis hanya dikirim dalam jumlah terbatas. Namun Amerika Serikat memiliki lebih dari 12.000 rudal JASSM, baik dalam versi awal maupun model yang lebih canggih, yang berarti Ukraina akan memiliki persediaan yang sangat besar. Jika Ukraina menerima bahkan 2.000 rudal JASSM, mereka akan memiliki cukup senjata untuk menghancurkan 2.000 target penting di Rusia, sesuatu yang dapat mengubah jalannya perang. Namun perlu diingat bahwa meskipun persetujuan pengiriman rudal ini telah diberikan, penggunaannya kemungkinan besar akan dikenakan pembatasan tertentu untuk memastikan bahwa Ukraina tidak memprovokasi Rusia hingga menggunakan senjata nuklir. Meski rudal ini mungkin tidak ditargetkan langsung kepada Presiden Putin, mereka tetap menjadi ancaman besar bagi pejabat militer Rusia. Dalam pertemuan di Jerman pada 6 September 2024 antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pemimpin sekutu Barat, Zelensky mengungkapkan rencananya untuk menekan Rusia melalui tekanan internasional. Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian yang menguntungkan bagi Ukraina pada musim gugur ini. Salah satu elemen kunci dari rencana ini adalah Operasi Kursk yang dipandang sebagai faktor utama untuk memenangkan perang. Namun pertanyaan besar yang muncul adalah, bagaimana sekutu Barat dapat memberikan tekanan yang cukup kepada Putin untuk memaksakan bernegosiasi? Sanksi ekonomi dan politik hampir sepenuhnya telah diberlakukan dalam 2 tahun terakhir, dan langkah terakhir yang tersisa adalah tekanan militer. Jika NATO benar-benar mencabut pembatasan penggunaan senjata jarak jauh untuk Ukraina, tekanan militer ini mungkin cukup untuk memaksa Putin duduk di meja perundingan. Dengan kemampuan rudal jarak jauh yang lebih besar, Ukraina dapat menghantam target-target penting di Rusia
yang pada akhirnya bisa merubah arah perang secara drastis. Perkembangan terbaru ini menempatkan dunia dalam situasi yang semakin genting. Dengan rudal balistik Iran di tangan Rusia dan potensi pencabutan pembatasan penggunaan senjata jarak jauh oleh Ukraina, konflik di Ukraina bisa segera memasuki fase yang lebih mematikan. Pertemuan antara Biden dan Starmer pada Jumat ini akan menjadi titik krusial dalam menentukan langkah selanjutnya, sementara dunia menanti dengan penuh kekhawatiran akan eskalasi konflik yang tak terhindarkan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.